17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semangat Agustusan ya. Kalau seandainya belajarnya bisa tatap muka, pasti kita sedang sering-seringnya menyanyikan lagu 17 Agustus karena hari Senin besok kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Oke, hari ini kita akan belajar tematik pendidikan keluarga negaraan. Sudah siap ya teman-teman ya? Oke, kita mulai saja. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila. Kira-kira apa saja yang menjadi fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bernegara? Kita simak ya teman-teman. Yang pertama yaitu fungsinya adalah sebagai dasar negara yang mengatur segala aspek dasar dalam kehidupan masyarakat. Jadi selama kita menjalani kehidupan bermasyarakat atau bernegara, tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi dan peranan Pancasila adalah pandangan untuk meraih cita-cita bangsa. Jadi bukan cuma orang atau manusia saja yang memiliki cita-cita. Suatu negara atau suatu bangsa juga memiliki cita-cita. Nah, lalu apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia? Kita lihat ya. Cita-cita bangsa Indonesia itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya adalah negara harus melindungi warganya. Siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, negara wajib melindunginya. Walaupun misalnya seseorang itu ada di dalam negeri ataupun ada di luar negeri, itu negara harus melindunginya. Seandainya ada kasus WNI atau warga negara Indonesia ke luar negeri, kemudian bekerja misalnya gitu ya, tapi dia tidak dipenuhi hak-haknya, misalnya dalam bekerja dia tidak menerima gaji atau mengalami yang namanya musibah. Nah, negara hadir untuk melindungi, membantu warga negara Indonesia tersebut. Bukan cuma warganya teman-teman yang dilindungi, tapi juga kekayaan alam. Segala sesuatu sumber daya alam yang ada di Indonesia, negara wajib menjaganya. Contohnya misalnya, sering terjadi pengakuan dari luar negeri daerah Indonesia atau suatu pulau misalnya, mengaku-ngaku bahwa katanya itu pulau dari bagian dari negaranya, padahal bukan. Maka negara wajib mengurus supaya
daerah kita tidak diambil atau wilayah bagian negara kita tidak diakui dan diambil oleh negara lain. Begitu juga dengan kekayaan alam, misalnya minyaknya jangan sampai dicuri oleh orang asing. Semuanya digunakan, segala hasil alam digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan umum. Nah, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi warganya. Ya, sejahtera itu maksudnya terpenuhi segala kebutuhan warga negara, mulai dari makanannya, ya, terus pakaian juga terpenuhi, juga tempat tinggal dan kondisi di suatu negara. Misalnya kita atau warga negara wajib mendapatkan haknya, yaitu salah satunya merasa aman dari harus kondusif gitu, lingkungannya kondusif, tidak terjadi kerusuhan gitu ya. Itu negara wajib memberikan itu semua. Kemudian yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesuatu yang penting sekali, teman-teman. Jadi setiap warga negara, baik itu dari kalangan apapun, berhak mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang layak. Karena ini penting, generasi berikutnya lah yang nanti yang akan mengurus negara kita. Kalau misalnya generasinya bodoh, maka apa yang terjadi, teman-teman? Bisa jadi negara kita lama-lama akan bangkrut kalau generasinya bodoh. Jadi bangsa memiliki hak untuk mencerdaskan rakyatnya, ya, dengan cara memberi pendidikan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah kita Indonesia ikut menciptakan ketertiban dunia. Jadi di dunia ini banyak sekali negara, ya, bukan cuma Indonesia. Nah, kita salah satu warga dunia, kita ikut menciptakan ketertiban dunia. Artinya kita bersahabat baik dengan negara-negara lain, baik itu negara yang di dekat sekitar kita, maksudnya negara tetangga, maupun negara-negara yang jauh dari Indonesia. Oke, selanjutnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila ketiga, kira-kira apa contohnya? Buat gambar ya, teman-teman. Nah, di sini contoh dari sila ketiga, yaitu lihat ada beberapa dari gambar ini, ya. Ada yang beragama Muslim, Hindu, ada yang beragama Buddha, Kristen juga ada, Konghucu. Kita tetap bersatu karena kita adalah saudaranya saudara setanah air. Nah, ini mencerminkan kepada sila yang ketiga. Kemudian contohnya apa lagi nih dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tampak seorang anak yang sedang beribadah dengan khusyuk, ya teman-teman, ya. Kira-kira dia sedang menerapkan nilai-nilai Pancasila yang keberapa, teman-teman? Betul, jawabannya yaitu nilai sila ke-1 atau pertama. Kemudian yang kedua, lihat, di sebuah kelas terdapat beberapa murid sedang mengadakan musyawarah. Kira-kira mencerminkan penerapan nilai Pancasila yang keberapa, teman-teman? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, ini ada sekelompok warga yang sedang bahu-membahu membersihkan lingkungan, ya, gotong royong kerja bakti. Mereka sedang menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ke-5 gitu, ya. Oke, teman-teman, yang terakhir, lihat ada sekelompok anak-anak, ya. Dari baju yang dikenakan, baju adat yang dikenakan, kita bisa lihat
bahwasanya mereka dari berbeda-beda suku. Ada yang pakai belangkon, dari Jawa berarti dia ya. Ada yang rambutnya kriwel-kriwel itu ya, biasanya itu teman-teman kita yang berasal dari Indonesia Timur, dari Papua gitu ya. Ada si Lingling tuh ya, yang pakai baju merah. Dia berasal dari etnis Cina dan banyak lagi ya. Mereka tetap akur bermain bersama, tidak membeda-bedakan suatu suku. Oke, yang mereka sedang amalkan adalah sila kedua. Oke, alhamdulillah selesai teman-teman. Terima kasih atas waktunya telah menyimak pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.